empati, tegas inovasi andal setia. Solusi empati, tegas inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani setia. Jadilah ASN yang kompeten dan jangan lupa bahagia. Bandung naik kereta eksekutif. Bawa ikan hiu. Cakep. Buat kamu yang loyal, I love you. Solusi empati, tegas inovasi andal. 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 Hari ini begitu luar biasa rekan ASN Jakarta dan warganet, karena hari ini podcast Rabu Belajar memasuki 2 tahun penayangan. Dalam semarak HUT kedua podcast Rabu Belajar hari ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang begitu istimewa, begitu luar biasa. Beliau merupakan satu-satunya pimpinan tinggi media atau pejabat struktural eselon 1 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dengan hormat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Agus Setiono. Assalamualaikum Pak Joko, Pak Sekda, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas Aldi, gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di podcast Rabu Belajar, tentunya satu kehormatan dan kebanggaan buat kita semua nih Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik rekan ASN Jakarta dan warganet, hari ini Pak Sekda tidak sendiri di podcast Rabu Belajar karena sudah bergabung juga bersama kita dalam semarak HUT kedua podcast Rabu Belajar dengan hormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Miftahullah Tamari. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Aldi, terima kasih, tetap semangat, dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Sekda yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan ini merupakan suatu yang istimewa Mas Aldi. Istimewa ya Pak, kita Betul. begitu bersemangat dan bahagia sekali nih Sangat-sangat Pak. semangat. Kita beri tepuk tangan buat dua narasumber saya yang luar biasa hari ini. Saya yakin rekan ASN Jakarta dan warganet baik yang di studio maupun dimanapun berada ini juga merasakan hal yang sama, yakni sangat berbahagia dan bersemangat dalam semarak 2 tahun podcast Rabu Belajar hari ini. Turut hadir di studio Mall Pelayanan Publik yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Ibu Maria Kiptia. Yang kami hormati Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Bapak Beni Agus Chandra beserta jajaran pimpinan perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta lainnya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kebahagiaan dan semangat kita semua hari ini luar biasa. Baik, sebelum kita mulai berdiskusi ini pada edisi spesial HUT kedua podcast Rabu Belajar hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu update informasi yang membanggakan dari jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dalam beberapa pekan terakhir, Pemprov DKI Jakarta berhasil menorehkan berbagai prestasi dan capaian kinerja. Di antaranya, Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN atas realisasi penggunaan produk dalam negeri tertinggi se-Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono di Istora Senayan pada Rabu 15 Maret 2023 lalu.
Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City meraih Digital Government Award SPBS Summit 2023 dari Kemenpan RB Republik Indonesia pada kategori penerapan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tingkat provinsi. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta meraih Platinum Award atau juara umum dalam kompetisi kinerja komunikasi atau kehumasan tingkat nasional Public Relation Indonesia Awards atau PRIA 2023 dengan berhasil mendapatkan total 8 penghargaan sekaligus. Tentunya masih banyak prestasi membanggakan lainnya yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta. Selamat untuk seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta atas berbagai pencapaian kinerja terbaik. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik, luar biasa sekali nih Pak Sekda, berbagai pencapaian dan prestasi yang diraih oleh jajaran Bapak nih di Pemprov DKI Jakarta. Sebenarnya apa Pak makna penting bagi Pemprov Jakarta atas berbagai pencapaian dan prestasi tersebut, Pak? Ya, jadi saya pertama kali adalah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN di Provinsi DKI Jakarta ini, karena penghargaan ini adalah bentuk capaian dari hasil kerja keras yang sudah kita lakukan bersama-sama. Dalam pemikiran saya tidak ada prestasi yang tidak direncanakan. Semua kegiatan yang berujung pada kesuksesan, berujung kepada hasil terbaik, ini harus direncanakan dengan baik pula. Saya kira demikian. Baik, Pak. Namun mempertahankan justru akan jadi lebih sulit ketika waktu pertama kali mendapatkan ya Pak ya? Oh iya, Setuju ya Pak? iya. Oleh karena itu perlu adanya konsistensi, ada kreativitas di antara seluruh ASN di DKI Jakarta ini sehingga kita akan selalu berinovasi. Nah, inovasi-inovasi inilah yang diperlukan buat kemajuan DKI Jakarta. Baik Pak Sekda. Ini saya akan lanjut ke Pak Kaba nih Pak. Ini luar biasa sekali nih Pak. Ini ASN Jakarta gimana ceritanya nih Pak? Kok nggak berhenti-berhenti dapat penghargaan terus Pak? Sebagai seorang kepala pimpinan perangkat daerah di bidang kompetensi pengembangan kompetensi ASN, sebenarnya seperti apa Pak gambaran kekuatan kompetensi dari SDM ASN Pemprov DKI Jakarta saat ini Pak? Ya, baik Mas Aldi, mohon izin Pak Sekda. Seperti Mas Aldi juga nih Pak, beliau sudah 4 kali Pak menjadi pemenang Best Presenter ya Mas Aldi ya, Best Presenter dalam ajang pria ya, seperti itu. Boleh tepuk tangan dulu, boleh tepuk tangan buat Mas Aldi ya. Terima kasih Pak Kaban ya. Alhamdulillah. Baik, jadi memang mohon izin Pak Sekda, bibit-bibit yang ada ASN yang ada di Pemprov DKI Jakarta itu memang sudah unggul Pak, seperti itu. Nah, tapi kami di BPSDM DKI Jakarta yaitu Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus untuk terus meningkatkan kompetensi mereka Pak, seperti itu. Dalam artian kita banyak sekali pengembangan kompetensi baik itu diklat-diklat, training dan lain sebagainya yang kita laksanakan untuk mengembangkan kompetensi mereka. Biar bagaimanapun mereka sudah unggul bibitnya, tapi terus kita tingkatkan lagi kompetensinya sehingga update terus pengetahuannya dan bisa terus tadi Pak Sekda sampaikan kan inovasi. Nah, itulah yang kita gali dari seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta. Inovasi Mas, kreatif dan lain sebagainya. Karena itu yang penting Mas. Kami ada berapa jenis diklat tuh Pak kalau di banyak sekali Mas, karena kita di BPSDM DKI Jakarta harus mengisi gap-gap yang kosong di antara seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta. Nah, itu ada gap kompetensi pemerintahan, sosial kultural, teknis dan fungsional dan lain sebagainya. Nah, ini kita menyelenggarakan kalau diklatnya saja Mas ada 35 jenis diklat. Belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Ada 35 jenis diklat. Siap. Baik, jadi tidak heran ya rekan ASN Jakarta dan warganet mengapa ASN Pemprov DKI Jakarta ini begitu luar biasa dengan segudang prestasinya, karena kami tidak pernah berhenti untuk belajar, dan belajar.
Pak Sekda, pada kesempatan yang berbahagia ini izin Pak, ini banyak sekali nih Pak, dari semalam saya kan pasang foto Bapak nih sama foto Pak Abang juga nih. Banyak nih yang WA saya nih Pak. Beliau ingin rekan AS Jakarta ini dan warga itu ingin berkenalan langsung nih dengan Bapak nih, ingin mengetahui sosok inspiratif dan penyemangat nih untuk Rabu Belajar hari ini Pak. Kira-kira berkenan tidak Pak untuk membagikan secara singkat kisah sukses bagaimana Pak perjalanan karir Bapak mengabdi sebagai seorang ASN Pak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Aldi. Jadi saya bekerja sebagai ASN itu sudah sekitar 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Diawali dari saya berkarir di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 96. Dan seterusnya sampai sekarang, ya banyak suka duka, sedih, gembira, luar biasa di sana. Dimulai dari 96 saya masuk sebagai auditor fungsional di situ, pejabat fungsional ya. Sampai dengan tahun 2010 ya, 2007. Nah, 2007 menjadi eselon 4 di situ, kemudian 2010 saya menjadi eselon 3 di BPK Perwakilan Jakarta. Nah di Jakarta menarik, di sini saya mengenal Jakarta secara keseluruhan. Oh jadi sebelumnya pernah di Jakarta pernah, ya Pak ya? Pernah di Jakarta. Dari situ saya pindah ke Surabaya, masih tetap di jabatan yang sama di eselon 3. Kemudian dari situ promosi ke perwakilan BPK Kepulauan Riau. Ya. Sekitar 2 tahun, kemudian pindah juga ke Kalimantan. Jadi saya udah keliling lah kemana-mana. Iya, hampir semua pulau nih kayaknya nih Pak. Belum seluruhnya, Oh, belum seluruhnya. seluruhnya. Iya. Tetapi sebagian sudah. Sudah ya Pak ya? Ya, kemudian dari situ kembali lagi ke Surabaya dan terakhir di Bali. Nah di Bali, kemudian ada pengumuman tuh pendaftaran untuk lelang terbuka jabatan tinggi media. Saya ikut dan alhamdulillah lulus. Selamat datang kembali di Jakarta Pak. Gitu, tepuk tangan. Perlu tepuk tangan Mas. Sekda luar biasa nih pengalamannya ya Pak. Menurut Bapak seberapa penting Pak seorang ASN itu harus terus meningkatkan kompetensinya? Karena kadang-kadang nih kita kalau rutinitas begitu ya disibukkan oleh pekerjaan yang begitu banyak, kadang-kadang suka lupa mengembangkan kompetensi Pak. Sebenarnya seberapa penting nih Pak kompetensi ini harus terus kita kembangkan Pak? Jadi sebagai ASN kita harus memiliki jiwa mengikuti perkembangan yang ada. Ya, seperti kita ketahui sekarang ini era revolusi industri 4.0. Nah ini, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri bahwa ini adalah era-era teknologi. Kalau kita ketinggalan ya sudah, kita tersisih di situ. Nah terkait dengan masalah kompetensi, kompetensi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang. Ya, sebenarnya tidak hanya ASN saja, tapi seluruh orang. Apabila ingin berkarir dalam bidangnya terus harus memiliki kompetensi di situ. Nah, sejalan dengan arah reformasi birokrasi, ya kan, di dalam pengembangan atau kita bertekad untuk melakukan reformasi birokrasi, pemangkasan di dalam reformasi ya, kita ada manajemen perubahan, kemudian ada tata laksana, kemudian ada organisasi yang harus kita sempurnakan. Ada bagian yang paling penting adalah bagian peningkatan kemampuan SDM di situ. Nah, kemampuan SDM ini kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh ASN untuk belajar, meningkatkan kompetensinya. Kalau kita tidak meningkatkan, kalau ASN tidak meningkatkan kompetensinya, dia akan tertinggal. Dia akan tertinggal. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya minta Pak Miftah untuk membuat konsep bagaimana ASN kita di DKI Jakarta itu dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa BPSDM ya sebagai tulang punggung untuk pengembangan SDM ke depan. Saat ini sarana prasarana itu minim. Siapa? Tapi prestasinya coba kita lihat. Prestasi luar biasa. Luar biasa, Pak. Nah, apalagi kalau sarana dan prasarannya kita penuhi, ya kan? Betul. Sehingga
memang sekarang ini bisa belajar dari manapun, tetapi sebagai simbol ya bahwa kita mesti memiliki kantor yang memadai, ya sarana prasarana belajarnya juga memadai, sehingga ASN itu tertarik untuk belajar. Itu dari sisi daya tariknya. Kemudian dari sisi konsep kita mengembangkan SDM, kita akan mewajibkan kepada seluruh pegawai di pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk belajar minimal 40 atau 50 jam belajar dalam setahun. Nanti kita akan bikin aturannya Pak Miftah, sehingga tidak ada pegawai yang nganggur, ya tidak ada pegawai yang ketinggalan secara keilmuannya, memiliki kompetensi yang baik. Kemudian di dalam karir juga kita tetap harus orang yang memiliki kompetensi yang memadai. Nah, untuk dapat memenuhi kompetensi yang memadai itu harus kita lakukan pengujian. Benar nggak yang bersangkutan itu memiliki kompetensi yang baik? Nah itu. Nah Pak Miftah, bagaimana Pak potret keberhasilan dari program kolaboratif podcast Rabu Belajar selama 2 tahun ini Pak? Iya. Dan seperti apa tantangan yang dihadapi nih Pak? Baik, mohon izin nih Pak Sekda. Kalau Mas Aldi, kalau kita flashback 2 tahun yang lalu, terus terang mungkin di sini juga ada Ibu Maria. Beliau dulu meminta kami di BPSDM untuk membuat suatu pembelajaran untuk teman-teman seluruh ASN DKI Jakarta. Karena memang terus terang dulu masih pandemi nih, di mana kita tidak bisa offline untuk belajar. Nah, akhirnya kami di BPSDM mencoba meramu dan juga terus terang kita kolaborasi dengan dari PTSP dan juga Kominfotik, bagaimana nih caranya. Akhirnya keluarlah ini Pak Sekda, podcast Rabu Belajar. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya Mas Aldi, kalau tadi Mas Aldi menanyakan potret keberhasilannya, beberapa Pemda lain Pak benchmark ke kami, ke kita, dan mereka mereplikasi terkait dengan podcast Rabu Belajar. Walaupun namanya juga beda, tetapi sama lah. Sama konsepnya. Betul, berarti konsepnya direplikasi oleh beberapa daerah di beberapa Indonesia. daerah di Boleh kita Indonesia. tepuk tangan untuk Seperti program kolaboratif kita hari ini? Iya. Nah, kami senang bahwa istilahnya kita bisa menjadi contoh buat Pemda lain. Tapi ini juga tantangan buat kita. Kemarin saya menghadap Pak Sekda, Pak Sekda sampaikan jangan sampai kita yang pertama tapi nanti kebalap oleh orang lain yang meniru kita. Nah, ini tantangan buat kita semua agar terus berinovasi. Tadi Pak Sekda bilang berinovasi. Nah, ini tantangan buat kita semua. Seperti Dan itu. nampaknya yang lain juga udah kebalap sama kita hari ini Pak. Karena hari ini di kita sudah ada Pak Sekda. Ada Pak Sekda ya. Tapi yang lain belum ada Sekdanya Iya. Pak. Tapi saya satu lagi nih Mas Aldi, saya mau sampaikan tantangannya juga buat kami, tim kita juga khususnya mungkin Mas Aldi juga merasakan bahwa tiap minggu kita harus memikirkan apa tema-tema yang kita akan sampaikan minggu depannya. Nah, ini nih setelah ini saya dan tim sudah pikir lagi nih, besok minggu depan apa ya temanya. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan juga buat kami di tim, apa-apa tema-tema yang mungkin bisa update untuk teman-teman ASN Pemprov DKI Jakarta. Usul saya. Oh, siap Pak. Usul Pak. Supaya kita tidak terlalu pusing memikirkan tema yang akan datang, saya lempar saja kepada ASN, ya, kepada seluruh ASN Jakarta, kira-kira tema apa yang diinginkan. Betul, Nah, Pak. seperti itu. Sehingga kita juga satu hal bahwa kita menampung aspirasi, kemudian yang kedua kita juga tidak terlalu pusing memikirkan apa. Betul. Ya, nah, siap saya kira demikian Pak. Pak. Mungkin rekan ASN Jakarta dan Warganet mulai dari sekarang bisa langsung bisa live langsung chat nih, disampaikan pengen, disampaikan tema apa nih yang akan yang mereka inginkan gitu ya. Iya, baik. Betul. Baik, luar biasa sekali Pak Sekda. Kita beri tepuk tangan ini. Begitu komitmen pimpinan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pengembangan kompetensi ini begitu luar biasa nih Pak. Jadilah ASN yang kompeten dan jangan lupa bahagia. Bandung naik kereta eksekutif. Bawa ikan hiu. Cakep. Buat kamu yang loyal, I love you.
Izin Pak Sekda, saya ingin bertanya Pak, sebagai pimpinan tinggi media ini seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi ideal potret seorang ASN yang Bapak harapkan begitu di Pemprov DKI Jakarta agar dia bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi dan misi dari Kota Jakarta ini Pak? Iya. Sebenarnya apa nih Pak kompetensi yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang ASN Pak? Iya. Jadi kalau kita melihat Mas Aldi bahwa jumlah ASN kita itu sekitar 55.000. 55.000. Ini jumlah yang sangat besar ya, dan ini tidak mudah juga kita di dalam mengelola ASN yang sedemikian banyak. Tentunya harus ada keinginan. Yang pertama adalah keinginan kita, para pemimpin, para pemimpin ya, dan saya juga sudah mendapatkan arahan dari Pak Gubernur bahwa pengembangan SDM itu sangat penting, ya sangat penting. Sehingga lakukan apa yang bisa kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah kita mengundang para narasumber, ya seperti dari Kementerian PAN dan RB, kemudian dari BKN, ya kemudian dari pihak-pihak lain, ya yang bisa membantu kita berpikir bagaimana mengembangkan SDM yang baik di DKI Jakarta. Kemudian dengan pertanyaan tadi bahwa kompetensi seperti apa dan apa. Ya, gitu, Pak? ini kita kan terdiri dari kalau nggak salah ya ini 53 OPD. 53 OPD. Ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Misalnya ada PU Air, ada PU Bina Marga, ada PTSP, ada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan. Nah, kompetensinya ini kan berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Makanya dengan adanya Jakarta Corporate University, ini kan kesempatan kita untuk mengembangkan ya sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang kita inginkan. Masing-masing dinas, masing-masing OPD itu akan memiliki membutuhkan kompetensi yang berbeda-beda. Ya, kalau dokter yang memiliki kompetensi yang baik. Kalau tenaga teknik sipil yang baik sesuai dengan standar kebutuhan yang kita miliki dalam rangka mencapai RPD ya, rencana pembangunan daerah yang sudah ditetapkan oleh Bapak PJ Gubernur dalam 3 atau 4 tahun yang akan datang. Beberapa waktu terakhir ini kan seluruh ASN disosialisasikan mengenai core value ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Nah, mungkin di spesial hari ulang tahun podcast Lo Belajar kali ini secara sederhana seperti apa Pak core value dari ASN berakhlak ini yang bisa Bapak sampaikan kepada rekan ASN Jakarta dan warganet? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Aldi. Izin Pak Sekda terkait dengan core values ASN berakhlak ini memang alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta sudah meluncing di tanggal 25 Januari 2023 kemarin secara resminya gitu. Walaupun sebelumnya juga kita sudah mengimplementasikan hal-hal tersebut gitu. Terkait dengan ini memang seluruh ASN bukan hanya Pemprov DKI Jakarta tapi seluruh di Indonesia harus memiliki core values ASN berakhlak itu Mas. Apa sih berakhlak itu? Yaitu berorientasi pelayanan Mas. Bahwa seluruh ASN harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima kepada masyarakat. Karena kata kuncinya pelayanan prima. Pelayanan prima, yaitu responsif. Kata kuncinya responsif. Seluruh ASN harus responsif terhadap masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Nah, ini kita harus tahu. Misalnya jangan sampai masyarakat komplain baru kita bergerak. Nah, ini jangan. Bagaimana sebelum masyarakat berbicara pun seharusnya kita sudah tahu apa yang diinginkan masyarakat. Nah, itulah pelayanan prima. Itu berorientasi pelayanan. Selanjutnya akuntabel Mas. Akuntabel. Kata kuncinya apa sih? Yaitu berintegritas. Seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta dan seluruh Indonesia harus mempunyai integritas yang tinggi. Itu. Yang selanjutnya kompeten. Berakhlak. Kompeten. Nah, tadi Pak Sekda sudah sampaikan semuanya harus kompeten. Sesuai tidak hanya ASN tapi seluruhnya harus kompeten. Nah, ini apa? Yaitu kinerjanya terbaik Mas. Pengembangan kompetensi dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus berkompeten. Selanjutnya apa? Harmonis. Nah, kita apalagi di Pemprov DKI Jakarta heterogen Mas, tidak homogen, heterogen. Di mana pasti perbedaan-perbedaan itu ada, tapi bagaimana kita kata kuncinya itu adalah selaras dan juga saling menghargai sehingga kita bisa harmonis dengan teman-teman yang lain. Kalau
di kerjaan enak kan, harmonis. Harmonis. Kita pasti pekerjaannya juga lancar Ya. seperti itu. Selanjutnya loyal. Loyal kepada siapa sih Mas gitu? NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita juga tentunya Pemprov DKI Jakarta. Nah, itu kita harus menjaga nama baik Pemprov DKI Jakarta, seperti itu. Lanjut, adaptif. Adaptif tadi Pak Sekda sudah sampaikan sekilas bahwa kita harus bisa beradaptasi. Jadi perkembangan zaman ini ya kita kalau nggak mau tergilas harus bisa beradaptasi, Mas. Contohnya mungkin dulu mohon izin Pak Sekda, ada salah satu merek terkenal handphone. Tapi sekarang udah nggak ada, Mas. Oh, Nokia, Pak. Nggak boleh sebut merek, Mas. Nggak boleh sebut merek. Karena apa? Iya, kemana ya itu nah, ya itu, sekarang ya? Sekarang nggak ada kan, gitu. Tapi, nah itu berarti tidak adaptif, Mas. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada handphone yang tiap tahun itu pasti ada seri baru, karena dia mengikuti perkembangan zaman dan dia bisa survive sampai sekarang. Begitupun ASN, kita berharap ASN itu bisa adaptif untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seperti itu. Jangan sampai kita tergilas karena kita ya udah kita biasa aja begini, nggak bisa berinovasi dan lain sebagainya. Itu akan tergilas, Mas. Dan yang terakhir kolaboratif. Betul, kolaboratif ini sangat-sangat penting di mana kita ASN sebesar apapun anggaran yang ada tidak akan bisa memberikan yang terbaik tanpa adanya kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya. Yang terutama juga masyarakat, Mas. Kita ajak berkolaborasi dengan masyarakat sehingga pembangunannya itu benar-benar ada pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oh, jadi lebih bernilai dan lebih berdampak ya, Pak? Betul. Baik. Itu menurut saya, Mas, gitu. Baik, Pak Kaban dan Pak Sekda, nampaknya kita harus memasuki segmen berikutnya nih, Pak. Yakni segmen yang sangat spesial di HUT kedua Podcast Rabu Belajar nih. Dimana kan biasanya kalau acara ulang tahun ya rekan ASN Jakarta dan warganet ini kan selalu identik dengan keseruan. Untuk itu tim kreatif menantang kita bertiga nih Pak untuk bermain game pantun spesial HUT kedua podcast Rabu Belajar. Wah, bagaimana ini Pak? Kira-kira berkenan tidak Pak kita tantang oleh tim kreatif nih Pak? Oke. Boleh. Mungkin karena ulang tahun nggak apa-apa ya. Nanti setelah ulang tahun kita yang tantang beliau ya Pak. Baik, tim kreatif siapa takut? Selanjutnya ini sebelum kita mulai bermain, izin Pak saya akan bacakan tata cara games pantun spesial HUT kedua podcast Rabu Belajar terlebih dahulu, boleh ya Pak? Iya. Baik, tim kreatif akan memilih kata secara acak melalui putaran roda. Adapun kata yang dipilih merupakan salah satu nilai dari core values ASN berakhlak. Pada setiap kata yang terpilih, maka narasumber dan moderator diminta untuk membuat sebuah pantun yang berisikan kata tersebut sebagai bentuk internalisasi core value ASN berakhlak. Kemudian, untuk memulai putaran roda pilihan kata, maka narasumber, moderator, rekan ASN Jakarta, dan warganet dimanapun berada harus bersama-sama menyebutkan kata sandi terlebih dahulu, yakni ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Oh, ini endingnya kayak nota dinas nih. Tim kreatif kita kayaknya ASN hati ya Pak ya. Kira-kira seperti itu Pak tata caranya. Gimana Pak? Tetap mau kita takutkan tantangannya atau kita boleh ya? Saya boleh Pak Sekda. Boleh atas seizin Pak Sekda nih. Kita taklukkan tantangan dari tim kreatif podcast Rabu Belajar. Baik, langsung saja kita mulai mainkan games pantun spesial HUT kedua podcast Rabu Belajar. ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Baik katanya loyal. Nih mungkin izin Pak saya lebih dulu boleh Pak ya? Silakan. Gampang ya. Saya langsung. karena yang lebih muda kayaknya harus duluan Pak di sini karena ini dari tim kreatif Pak. Langsung saya taklukkan nih. Bismillahirrahmanirrahim katanya loyal. Baik, apa ya? Baik. Ikan bawal, ikan hiu. Cakep. Buat kamu yang loyal,
I love you. Baik, lanjut. Berarti lanjut ke Pak Kaban ya. Pak Kaban gimana ya, Pak? baik. Oke. Aman Pak, kita aman, lanjut ya. aman. Boleh, Baik. boleh. Sudah siap Pak? Siap. Baik, langsung saja kita mulai mainkan ASN berakhlak Bangga melayani bangsa. Wah, katanya kolaboratif ini ada untungnya saya duluan nih Pak. Tadi kan kita yang lebih gampang nih Pak. Ini lebih ada panjang ya. susah nih kolaboratif. Iya. Gimana Pak? Baik, Udah- baik. Bentar, Atau sebentar. butuh Oke, waktu? oke. Enggak. Nggak cukup ya Pak? Lanjut, Mas Aldi. Lanjut. Ya. Silakan Pak. Baik, kolaboratif ya. Ya, kolaboratif Pak. Ke Bandung naik kereta eksekutif. Cakep! Mampir sebentar di stasiun Banjar. Cakep! Tanamkan semangat kolaboratif. Saksikan terus podcast Rabu Belajar. Luar biasa. Keren nggak? Keren banget Pak. Luar biasa. Cakep. Nah, selanjutnya Pak Sekda nih. Gimana Pak? Sudah siap Pak untuk kita mainkan Pak? Siap. Siap Pak, lanjut. Baik, langsung saja kita mulai mainkan nih agak lebih berteriak lebih semangat lagi ya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Kompeten. Bagaimana Pak? Ini khusus untuk Bapak kayaknya kalau Bapak nggak mau juga nggak apa-apa sih Pak. Ya. Tidak memaksa Pak. Mikir dulu saya, mikir dulu. Ya Pak Kaban nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tim kreatif nggak apa-apa lah. Apa perlu saya? Bagaimana Pak? Oke, Aman Pak? oke. Lanjut? Ya, lanjut. Lanjut, baik. Silakan Pak. Saya mesti mikir dulu ya. Iya, siap Pak. Iya. Mm. Minum es teh pakai gula aren. Cakep! Makan klepon dicampur kelapa. Cakep! Jadilah ASN yang kompeten dan jangan lupa bahagia. Luar biasa! Paling penting emang tuh Pak, bahagia Pak. Kayaknya kita nggak perlu lanjut lagi karena saya udah ngaku kalah aja. Pak, saya udah nyerah Pak. Karena pantun saya cuma sebatas ikan hiu doang. Dan I love you ya. Iya. Jadilah ASN yang kompeten dan jangan lupa bahagia. Bandung naik kereta eksekutif. Awal ikan hiu. Cakep. Buat kamu yang loyal, I love you. Berikutnya ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu nih oleh rekan SN Jakarta dan warganet, yakni segmen kita untuk membacakan pertanyaan dan tanggapan dari YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga YouTube BPSDM DKI Jakarta. Wah, nampaknya ini sudah ada ribuan tanggapan nih dan pertanyaan dari rekan SN Jakarta dan warganet. Izin saya bacakan, boleh ya Pak Sekda Boleh, dan boleh. Pak Kaban ya? Ya. Baik, ini ada pertanyaan, ada tanggapan nih dari Rasi Magenta Bandung, dari Bandung. Halo Bandung. Wah, sudah lama nih saya tidak ke Bandung nih. Baik, pertanyaan dari Rasi Magenta untuk Pak Sekda. Izin Pak Sekda, Rasi bertanya, bagaimana caranya menjadi seorang ASN yang karirnya lancar, rezekinya barokah, dan hidupnya bahagia? Mohon pencerahannya. Wah, ini nampaknya Iyalah. Komprehensif semua, pertanyaannya. Iya, pertanyaan Iya, sangat iya, komprehensif iya, dan iya, iya, iya. pertanyaan semua umat nih Pak. Nah, kira-kira gimana nih Pak jawabannya nih Pak? Waduh, luar biasa nih pertanyaannya. Bagaimana supaya berkarir lancar, Iya. rezeki yang barokah? Barokah. Satu lagi apa tadi? Hidupnya Hidupnya bahagia. bahagia. Hidup bahagia. Ya. Gimana nih Pak? Ya, jadi saya ya yang selama ini saya lakukan atau saya alami atau saya jalani, kita bekerja dengan tulus ya. Kita tulus mengabdi
bahwa kita memang niat melayani, ya, melayani masyarakat. Kalau saya kembali berpikir atau mengaca tentang sejarah pendirian bangsa Indonesia, ya, para pendiri bangsa itu cita-citanya apa sih sebenarnya? Iya. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, toh, ya kan? Nah, betapa mulia cita-cita itu, ya kan? Tetapi mereka yang sudah hidup di generasi sebelumnya, ya kan? Cita-cita itu sampai sekarang itu masih ada, tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan sampai sekarang itu masih tetap menjadi pedoman di dalam kita menjalankan pemerintahan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita sekarang ini sebagai generasi penerus untuk mencapai cita-cita itu. Oleh karena itu, marilah kita seluruh ASN, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta, seperti tadi yang pertanyaan itu dari Bandung. Dari Bandung. Kita bekerja dengan baik, ya, dengan tulus. Kita nggak usah berpikir pelanggaran, melanggar integritas. Tidak boleh. Ya. Bekerja dengan tulus, dan kita bekerja tidak usah bercita-cita mendapat pujian dari pimpinan, ya kan? Pujian dari rekan-rekan kerja kita dalam satu tim kita bekerja itu jauh lebih bermakna daripada kita dapat pujian dari pimpinan. Bukan berarti kita itu mengabaikan pimpinan, tidak, tetapi kalau kita bekerja dengan baik, ya, bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan kerja kita di dalam satu tim, otomatis pimpinan akan menilai kok, ya, daripada kita hanya ingin mendapatkan pujian dari pimpinan. Itu kita akan mengabaikan kawan-kawan yang lain. Nah, kemudian di dalam berkompetisi, kompetisilah secara sehat, ya kan, secara sehat. Orang yang mengembangkan kompetensi dengan baik, belajar dengan baik, tidak akan ketinggalan di dalam berkompetisi. Ya, kemudian juga pimpinan juga akan menilai nanti yang bersangkutan pantas atau tidak untuk dinaikkan jabatannya, menduduki jabatan mengemban amanah atau tanggung jawab yang lebih berat. Jadi intinya kerja dengan tulus dan ikhlas. Gitu saja. Itu kunci untuk mendapatkan karir yang lancar, rezeki yang barokah, dan yang hidup bahagia. Luar biasa. Cukup menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya yang kami bacakan dari YouTube Pemprov DKI Jakarta dan BPSDM DKI Jakarta dari Diah Pitaloka, diaspora Malaysia. Wah, dari Malaysia. Halo Malaysia. Ini nampaknya kita setelah ini kayaknya harus ke Malaysia juga nih Pak Sekda. Go internasional. Ada apa nih, banyak sekali nih dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri yang menyaksikan podcast Karena ada Pak belajar nih. Sekda. Kita butuh tangan dong untuk Pak Sekda hari ini dong nih. Magnetnya luar biasa nih. Baik, Diah Pitaloka diaspora Malaysia ini mengajukan pertanyaan kepada Pak Kaban. Izin Pak Kaban. Siap. Dia bertanya seberapa penting kreativitas dibutuhkan dalam peningkatan kinerja bagi ASN, atau justru kita hanya perlu meningkatkan kompetensi saja? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Wah, menarik nih Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, menurut kami, Mas Aldi, mohon izin Pak Sekda, untuk kreativitas itu memang sangat-sangat diperlukan. Tapi itu sangat-sangat sejalan dengan kompetensi. Dalam artian kalau kreativitas saja tanpa kompetensi yang mumpuni, dia akan liar tuh, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kompetensi saja tanpa kreativitas, dia akan jalannya ya udah begitu saja, ngalir stuck gitu aja Mas, seperti itu. Jadi apabila kreativitas ini kita sandingkan dengan kompetensi yang bagus, maka itu akan muncul inovasi-inovasi seperti itu. Dia pemikirannya sudah bagus, terus dia mempunyai kreativitas, pasti dia akan mencari jalan untuk supaya pekerjaannya itu bisa selesai dengan bagus, dengan cepat, tepat, efektif, efisien Mas, seperti itu. Jadi ini merupakan dua hal yang menurut saya sejalan seperti itu. Tidak boleh hanya kita mengembangkan kompetensi saja tanpa berpikir kreatif. Tapi juga jangan kreatif saja, tapi pengembangan kompetensinya kita abaikan gitu. Baik, jadi kreativitas itu merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan inovasi, dan Inovasi, inovasi adalah kunci eksistensi sebuah Betul, organisasi. supaya begitu kita ya, Pak? bisa beradaptasi. Luar biasa. Pertanyaan untuk Pak Sekda nih Pak, izin Pak, ini dari Novan Uwah Yudi. Pak Sekda izin, Novan bertanya, dari Novan dari Batam. Halo Batam, Novan.
Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu bahagia. Bagaimana kabarnya di Batam, hujan atau tidak? Baik Pak Sekda, Novan bertanya nih, untuk Pak Sekda, bagaimana caranya memberitahu rekan kerja yang tidak mau tahu? Mohon pencerahan. Mungkin kasih tempe kali. Harus diganti itu tempe. Gimana nih Pak? Gimana nih? Memberitahu rekan kerja, tapi rekan kerja itu nggak mau tahu sebenarnya. Iya. Bagaimana caranya Pak? Apa yang harus kita lakukan nih Pak? Ini kayaknya pertanyaan sulit ya. Sulit ya, Kalau Pak. tidak mau tahu, wah, bagaimana cara memberitahu? Iya. Iya. Jadi gini, ini masih ada kaitan mungkin dengan apa yang ditanyakan sebelumnya ya. Iya. Kalau saya bicara, generasi sekarang ini kan generasi milenial. Ya. Generasi milenial, cirinya itu apa? Generasi milenial itu, yang pertama adalah orang itu memiliki kreativitas, ya kan. Kemudian memiliki kepercayaan diri yang baik, ya kan, confident. Kemudian yang ketiga adalah connecting. Ya, nah mungkin kalimat connecting inilah. Kalau kita nggak nyambung, kita memberitahu orang nggak mau tahu ya nggak mungkin juga. Connecting itu artinya nyambung, ya nyambung antara satu dan yang lainnya, bahkan dengan tidak hanya antar personal, tapi mungkin juga dengan orang yang di luar area kita, di luar negeri gitu. Nah ini itu saat ini ya, kreativitas. Nah kreativitas ini kan sama dengan apa yang disebut tadi dengan inovasi. Kalau kita bicara inovasi itu kan mengembangkan bagaimana kita memiliki ide-ide yang di luar pemikiran kita. Kalau bahasa lainnya disebut dengan out of the box gitu ya, berpikir yang luar biasa, di luar kebiasaan kita. Nah namun demikian, inovasi ini pun ya kalau kita tidak berikan wadah yang baik, ya kita tidak menerima inovasi itu, mereka juga akan menjadi putus asa. Oleh karena itu nanti Pak Kaban maupun Bapak Ibu sekalian yang lain ya, berikanlah ruang kepada seluruh pegawai ya untuk berkreasi dan memberikan inovasinya. Jangan lupa mereka diberikan tempat gitu. Diberikan ruang, diberikan tempat, dan diberikan penghargaan. Karena inovasi-inovasi yang baik itu akan bisa menjadi best practice ya atau praktek-praktek yang baik di dalam pengelolaan pemerintahan di DKI Jakarta ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara memberitahu, ya itu tadilah jawabannya panjang lebar gitu ya. Jadi saya menangkap nih Pak, artinya Nova tadi ya dari Batam, mungkin ketika teman kita tidak mau tahu, ketika kita diberitahu, bisa jadi yang salah dari kita karena kita cara memberitahunya kurang baik tadi, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas untuk memberitahu. Mungkin lebih di inovasi dan kreativitas, mungkin jadi lebih tahu, lebih mau tahu ya Pak ya. Luar biasa. Tidak mungkin jadi ketempe kayaknya ya. Baik Pak Sekda dan Pak Kaban, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi yang sangat menarik ini Pak. Izin Pak sebelum mengakhiri episode spesial HUT kedua podcast Rabu Belajar, pesan atau semangat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan ASN Jakarta dan warganet agar terus menerapkan core values ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Mungkin saya akan mulai terlebih dulu dari Pak Kaban, silakan Pak. Saya dulu nih. Ya, siap. Baik, izin nih Pak Sekda. Dari saya bahwa pintar saja tidak cukup Mas. Mohon izin Pak Sekda, pintar saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan attitude yang bagus. Nah itu akan lengkap. Seorang ASN akan sempurna jika dia sudah pintar tapi attitude-nya bagus. Itu yang pertama. Ada lagi satu lagi dari saya, yaitu tadi Pak Sekda sudah sampaikan, inovasi itu kita inovasi sekecil apapun laksanakan. Jangan hanya ada di dalam pikiran tapi tidak dilaksanakan. Kita lebih baik memulai, kita coba inovasi tersebut, ketika ada kendala kita perbaiki. Mungkin itu. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Itu saja. Terima Luar kasih. biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Kaban. Selanjutnya izin Pak Sekda, pesan atau semangat apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan ASN Jakarta dan juga warganet agar terus menerapkan core values ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Silakan Pak. Ya baik. Jadi core value ASN berakhlak seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kaban ya. Kata kunci yang pertama adalah kita berorientasi selalu kepada
bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kita sebagai birokrasi, ya, kita sudah menerjunkan diri kita sebagai birokrasi. Tugas kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita bukan untuk dilayani, tetapi kita melayani. Bekerja dengan tulus, ya kan? Kembangkan selalu kompetensi, tegakkan integritas. Ya, kita tidak boleh bermain-main dengan uang yang harus kita kelola. Ya, tidak boleh bermain-main dengan itu dan harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang paling penting. Di dunia kita masih banyak kawan ya bicara, tapi kalau di akhirat kita bertanggung jawab sendirian, tidak ada teman lagi, ya kan? Nah, kemudian BPSDM ya, untuk BPSDM Pak Miftah, dari sinilah awal ya kemajuan DKI Jakarta akan dimulai. Pada saat BPSDM-nya bagus, saya yakin DKI Jakarta akan maju. Seperti slogan yang sudah ditetapkan atau sudah biasa kita sampaikan di dalam rapat-rapat maupun dalam pertemuan-pertemuan yang ini diinisiasi oleh Pak PJ Gubernur. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Luar biasa, Pak Sekda beserta Pak Kaban, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, obrolan hangat dan juga tadi seru-seruan pantunnya. Terima Mas kasih Pak. boleh satu lagi nggak Pak Moni? Oh ya, satu lagi, silakan Pak. Selamat ulang tahun untuk podcast Rabu Belajar yang Selamat kedua, Pak. ulang tahun. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk podcast Rabu Belajar 2 tahun. Semoga bisa terus ya Pak ya, bisa ada tahun kedua, Betul. ketiga, keempat dan seterusnya ya Pak. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Sekda, Pak Kaban, sehat dan semangat selalu ya Pak. ya. Baik, rekan SN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Agus Setiono, beserta Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Miftahullah Tamari. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Menutup rangkaian perayaan ulang tahun kedua podcast Rabu Belajar hari ini, terimalah persembahan istimewa dari teman-teman ASN DPMP TSP Provinsi DKI Jakarta melalui vokal grup Kenanga. Namun sebelum itu, izinkan saya mengutip kembali isi pantun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Sekda di podcast Rabu Belajar hari ini. Jadilah ASN yang kompeten dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sekda, apa kabar? Hey, apa kabar kawan? Siapa kau untuk melangkahi masalah, hadapi esok pagi. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan, menantikan pelangi? Hey, bagaimana kawan?
Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.